Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kembali tutorial database MySQL kita. Oke, kali ini kita akan masuk ke materi hak akses atau privilege. Jadi di sini di dalam MySQL, hak akses itu selain dibatasi dengan query apa saja yang dibolehkan, juga dibatasi pada level di mana query tersebut akan dijalankan, seperti pada level database, level tabel, ataupun pada level kolom. Oke, misalkan pada database yang sudah pernah kita buat sebelumnya, itu ada DB penjualan. Di situ terdapat tabel barang, ada tabel pembeli, ada tabel supplier, dan tabel transaksi ya, di dalam database DB penjualan. Kita akan membuat sebuah user yang memiliki hak akses untuk masing-masing tabel tersebut. Misalkan nanti kita akan membuat user dengan nama bagian penjualan, itu nanti kita beri hak akses untuk mengakses data barang saja. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini privilege nanti kita menggunakan query namanya grant ya. Oke, langsung kita mulai. Kita masuk ke MySQL-nya. cd exam, cd MySQL, cd bin. Oke, saya masuk terlebih dahulu ke dalam MySQL. Oke, langkah pertama di sini kita akan membuat sebuah user ya. User itu nanti memiliki hak akses hanya melihat data barang ya. Oke, misalnya usernya kita buat terlebih dahulu menggunakan perintah create user. Kemudian nama usernya bagian gudang misalkan. Oke, di localhost. Oke, user ini nanti untuk masuknya menggunakan password identified by passwordnya misalkan gudang 123. Oke, di sini kita membuat satu buah user dengan nama bagian gudang. Itu untuk masuknya nanti menggunakan password gudang 123. Oke, satu buah user sudah berhasil dibuat. Sekarang user bagian gudang ini kita beri hak akses itu hanya melihat data barang di dalam database DB penjualan ya. Oke, langsung kita beri hak akses untuk user bagian gudang menggunakan perintah grant. Nah, di sini grantnya ini bagian gudang ini hanya bisa melihat ya. Jadi kita gunakan perintah select on ya. Hanya bisa melihat on di dalam database DB penjualan yang sudah kita buat di latihan kita sebelumnya. Di dalam DB penjualan ini user bagian gudang ini hanya boleh melihat tabel barang. Jadi kita definisikan tabel barang, kemudian kita berikan hak aksesnya kepada bagian gudang. Oke, add localhost. Oke, ini adalah perintah untuk memberikan hak akses kepada user. Jadi pertama kita buat terlebih dahulu usernya. Di sini saya buat user dengan nama bak gudang. Passwordnya adalah gudang 123. Nah, user yang kita buat ini bak gudang ini ya. User bagian gudang ini itu kita beri hak akses hanya boleh melihat atau perintah query select tabel barang saja yang ada di dalam database DB penjualan ya. Kita tekan enter. Oke, hak akses untuk user bagian gudang sudah berhasil kita buat. Sekarang kita coba exit, kita login sebagai user bagian gudang. Oke. Nah, sekarang kita masuk usernya, itu MySQL. Usernya adalah bagian gudang. Oke, bagian gudang ini ada password, berarti kita butuh passwordnya. Oke, passwordnya tadi adalah gudang 123. Oke, sekarang database ini ya, kita masuk sebagai user bagian gudang ya. Kita show database coba. Oke, jadi bagian gudang ini hanya ada database DB penjualan yang bisa diaksesnya nanti ya. Kita lihat
aktifkan DB penjualan, DB penjualan. Oke, di dalam DB penjualan ini kita lihat tabelnya. Oke, hanya ada tabel barang. Jadi sesuai dengan hak akses yang kita definisikan di awal tadi, bahwa bagian gudang itu hanya memiliki hak akses melihat atau melakukan query data barang yang ada di dalam tabel barang. Ya. Jadi bagian gudang ini dia bisa melihat data barang. Oke, select bintang from barang. Oke, ini bagian gudang. Dia bisa mengakses data barang. Misalkan dia ingin melihat menghapus data barang misalnya, delete from barang where ID barang itu sama dengan 1. Oke, di sini user bagian gudang itu tidak bisa mengakses data barang yang ada di dalam tabel barang. Kenapa? Karena hak aksesnya hanya sebatas perintah select atau melihat data-data yang ada di dalam tabel barang. Oke, di sini kalau kita tekan enter dia akan terjadi error ya, delete comment denied. Ini aksesnya denied karena hak akses untuk bagian gudang itu hanya sebatas perintah select saja. Oke, ini untuk membuat user dan memberikan hak akses ya, satu buah tabel ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah user baru yang memiliki hak akses seluruh tabel yang ada di dalam database penjualan ya. Oke, kita exit terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita masuk user root. Oke, kita buat user baru misalkan di sini menggunakan perintah create user, nama usernya misalkan admin. Kemudian add localhost, kita passwordnya identify by 12345, ini passwordnya. Jadi password untuk user admin ya itu adalah 12345 ya. Kurang titik koma. Oke, satu buah user baru sudah dibuat. Nah, sekarang admin ini kita beri hak akses keseluruhan, dia bisa melihat seluruh data yang ada di dalam tabel-tabel di dalam database DB penjualan. Jadi kita lihat perintahnya menggunakan perintah grant. Jadi di sini kita gunakan perintah grant select. Jadi admin ini ya bisa melihat data on DB penjualan. Nah, kalau tadi itu hanya tabel barang, sekarang itu keseluruhan. Jadi seluruh tabelnya itu bisa diakses ya, perintah select oleh user admin. Berarti kita tambahkan simbol asterisk ya. Jadi itu admin add localhost. Oke, ini adalah memberi hak akses ya kepada user admin, di mana hak akses user admin ini itu adalah melihat data ya yang ada di dalam seluruh tabel ya di dalam database DB penjualan. Jadi yang pertama tadi kita membuat sebuah user ya, user dengan nama bagian gudang, kita beri hak akses itu hanya mengakses tabel barang saja. Ya, akses yang diberikan hanya melihat ya. Oke, yang berikutnya admin, user admin itu kita beri hak akses ya seluruh tabel yang ada di dalam DB penjualan ya. Oke, kita tekan enter. Sudah berhasil kita buat, kita coba exit, kita login sebagai user admin sekarang. Oke, MySQL admin, kemudian passwordnya 12345. Oke, sekarang ini adalah login sebagai user admin. Kita lihat show database. Oke, itu ada DB penjualan. Kita aktifkan DB penjualan, use DB penjualan. Oke, sekarang kita lihat show tabelnya. Oke, sekarang admin itu memiliki hak akses select
untuk seluruh tabel yang ada di dalam DB penjualan. Berbeda dengan user bagian gudang tadi. Kalau bagian gudang itu hak aksesnya hanya tabel barang saja. Oke, itu perintah grant atau memberikan hak akses ya kepada user-user yang kita definisikan. Ya. Oke, kalau kita ingin memberikan hak akses kepada admin, itu dia bisa tidak hanya melihat data, tapi dia juga bisa mengubah data, bisa menghapus data, bahkan bisa mendelete datanya. Ya, nanti kita menggunakan perintah grant all nanti. Ya, jadi grant all ini itu memberikan hak akses seluruhnya. Dia bisa melakukan proses select, bisa melakukan update, ataupun melakukan delete data. Ya, oke, kita misalkan kita buat satu buah user baru. Ya, ini saya exit dulu. Saya masuk ke MySQL lagi, MySQL -u root. Oke, kita buat sebuah user baru, create user dengan nama admin 2, yang tadi admin 1, kita buat admin 2. Oke, add localhost. Oke, add localhost, passwordnya identify by passwordnya admin 123. Oke. Oke, sekarang kita membuat satu buah user baru, yaitu admin 2, ya, passwordnya admin 123. Nah, user admin 2 ini kita beri hak akses keseluruhan, jadi kita gunakan grant all. Jadi grant all, ya, di dalam DB penjualan titik asterisk, ya, to admin 2, kemudian add localhost. Oke, jadi admin 2 ini memiliki hak akses seluruh tabel yang ada di dalam database DB penjualan, ya, di mana dia selain bisa melihat data-data yang ada di dalam tabel tersebut, dia juga bisa melakukan pengubahan data, ya, penghapusan data, ya, atau menghapus data-data yang ada di dalam tabel-tabel yang ada di dalam DB penjualan. Jadi kita bisa menggunakan perintah grant all, ya, perintah grant all. Oke, tekan enter. Sudah berhasil kita buat. Sekarang kita login sebagai admin 2 sekarang di MySQL admin u, usernya admin 2, passwordnya admin 123. Oke, admin 123. Oke, sekarang login sebagai user admin 2. Oke, sekarang kita coba use DB penjualan. Oke, so table. Oke, jadi dia bisa mengakses seluruh tabel yang ada di dalam database DB penjualan. Ya, kita lihat select bintang from barang misalkan. Oke, data barangnya bisa diakses. Kita coba hapus sekarang. Ya, kita coba hapus, delete from barang, where ID barang sama dengan 3, kita misalkan. Jadi admin ini memiliki hak akses keseluruhan, ya, tabel-tabel yang ada di dalam DB penjualan. Jadi selain dia perintah select, dia juga bisa menghapus. Kita coba. Oke, dia berhasil menghapus. Berbeda dengan admin yang pertama tadi, sama bagian gudang tadi, ya, dia hanya bisa melihat. Oke, kita coba select bintang from barang. Oke, sekarang datanya sudah berhasil dihapus. Oke, demikian materi tutorial database MySQL, mengambil topik hak akses terhadap user yang bisa kita definisikan di dalam database MySQL kita. Ya. Jadi di sini kita bisa menentukan user-user mana saja yang berhak mengakses database yang sudah dibuat. Jadi perintahnya itu menggunakan grant, ya, menggunakan perintah grant. Jadi bisa didefinisikan grant select, ada grant update, ada grant delete, ya, ataupun grant all, ya. Kemudian definisikan nama database-nya apa. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Saya harapkan kalian bisa memahaminya. Jika ada pertanyaan, silakan ketikkan di kolom komentar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.